Ada sebuah buku nih yang bisa dibilang ikut membentuk peradaban barat selama 2000 tahun. Tapi ada satu masalah besar. Kita sampai sekarang nggak tahu pasti siapa penulisnya. Nah, kali ini kita akan coba pecahkan misterinya. Oke, jadi ini dia barang bukti utama kita. Injil Markus. Kelihatannya sih ceritanya sederhana ya, tapi jangan salah, narasi inilah yang membentuk cara kita memandang figur Yesus Kristus selama ribuan tahun. Pengaruhnya luar biasa banget. Nah, disinilah misteri yang sesungguhnya dimulai. Kalau Anda mikir jawabannya gampang, cuma Markus gitu aja, siap-siap ya. Karena ceritanya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Iya, Anda nggak salah dengar. Teks aslinya itu bener-bener anonim. Penulisnya sama sekali nggak menyebutkan namanya. Jadi judul menurut Markus yang kita kenal sekarang itu baru ditambahkan belakangan loh sama para penyalin. Mungkin tujuannya biar bisa dibedain dari Injil-Injil lain. Nah ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau bukan Markus, terus siapa dong penulis misterius ini? Oke, setiap penyelidikan pasti punya tersangka utama kan? Nah, kita mulai dari sini. Ada satu tokoh yang namanya udah dari dulu banget dikaitkan sama Injil ini oleh tradisi. Yuk kita cek berkas kasusnya. Namanya Yohanes Markus. Dari catatan yang ada, kita tahu dia ini penduduk Yerusalem. Dia juga rekan kerjanya Paulus dan Barnabas. Uniknya, dia punya dua nama, Yohanes nama Ibraninya dan Markus nama Latinnya. Tapi ada catatannya juga nih, dia ini pernah meninggalkan Paulus di tengah-tengah perjalanan misi. Kejadian ini sampai bikin mereka bertengkar hebat loh. Jelas ya, dia bukan sosok yang sempurna. Tapi inilah dia, tersangka utama kita, Yohanes Markus. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang kelihatannya bisa jadi penentu segalanya dalam kasus ini. Adanya kesaksian saksi mata. Atau ya, setidaknya begitulah kelihatannya di awal. Yuk kenalan sama saksi kunci kita, namanya Papias, seorang uskup dari abad kedua. Tulisan-tulisan dialah yang jadi dasar dari hampir semua yang kita tahu soal penulis Injil ini. Untungnya tulisan dia dikutip lagi sama sejarawan lain namanya Eusebius, jadi kita masih bisa mempelajarinya hari ini. Jadi kata Papias begini, Markus itu cuma penerjemah Rasul Petrus. Dia nulis semua yang dia ingat dari khotbah-khotbahnya Petrus dengan akurat walaupun mungkin nggak berurutan. Nah, denger ini rasanya kasusnya selesai kan? Misteri terpecahkan. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru. Nggak secepat itu dong. Kayak di cerita-cerita detektif, bukti yang kelihatannya paling kuat justru sering punya celah. Dan kesaksian si Papias ini, kalau kita telaah lebih dalam ternyata mulai kelihatan nih retak-retaknya. Nah, ini dia masalahnya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau Injil ini memang dari ingatan Petrus, kok bisa Petrus digambarkan dengan agak negatif? Dia sering banget salah paham, imannya goyah, dan puncaknya dia sampai menyangkal Yesus 3 kali. Coba bayangin, apa Anda bakal cerita tentang diri sendiri kayak gitu? Aneh banget kan? Ini nih yang bikin kita harus mikir ulang. Mungkin fokus kita selama ini salah. Gimana kalau kita berhenti terobsesi dengan pertanyaan siapa penulisnya dan mulai bertanya kenapa Injil ini ditulis dan untuk siapa sebetulnya tulisan ini? Ternyata jawabannya ada di depan mata kita, ada di dalam teksnya sendiri. Dan begitu kita baca lagi dengan sudut pandang baru ini, gambarannya jadi beda banget. Ini bukan lagi soal satu orang penulis, tapi soal sebuah komunitas. Sebuah komunitas yang lagi dalam krisis. Mereka menghadapi bahaya yang benar-benar nyata. Coba dengarkan, teksnya seolah-olah berteriak soal penganiayaan, soal diseret ke hadapan para penguasa. Soal pengkhianatan yang paling dalam dan menyakitkan ketika saudara tega menyerahkan saudaranya sendiri untuk dihukum mati. Dan tentang rasa terisolasi yang luar biasa saat mereka dibenci semua orang hanya karena keyakinan yang mereka pegang. Nah, jadi ini dia kuncinya. Coba deh, kita lupakan sejenak anggapan kalau Injil Markus itu semacam biografi yang tenang dan objektif. Bukan itu. Ini lebih mirip sebuah pesan darurat. Semacam buku panduan bertahan hidup yang lahir dari tengah-tengah krisis. Cerita penderitaan Yesus di dalamnya itu dimaksudkan jadi cermin, jadi sumber kekuatan buat mereka yang juga sedang menderita. Oke, kita sudah tahu motifnya kan? Sekarang saatnya kita coba lacak TKP-nya, tempat kejadian perkaranya. Ada 2 kandidat lokasi yang paling kuat nih, Roma atau Suriah. Jadi ada 2 kubu nih. Pertama, tim Roma. Bukti mereka apa?
Ya, kesaksian Papias tadi, terus banyak banget kata-kata serapan dari bahasa Latin di teksnya, dan ada juga penyebutan nama Rufus, yang kebetulan dikenal di komunitas Kristen Roma. Konteks sejarahnya juga pas banget, penganiayaan brutal oleh Kaisar Nero. Nah, di sisi lain, ada tim Surya. Bukti mereka, ada penggunaan istilah yang spesifik banget kayak Siro-Fenisia, dan beberapa detail geografis lain yang rasanya lebih nyambung kalau lokasinya di sekitar sana, apalagi pas zaman Perang Yahudi melawan Roma. Terus kesimpulannya gimana? Ya, para ahli sampai sekarang masih berdebat, sengit loh. Dan mungkin memang beginilah sifat penyelidikan sejarah ya. Seringnya kita cuma dapat petunjuk-petunjuk menarik, bukan jawaban pasti. Jadi, kasus identitas dan lokasi penulis Injil Markus ini statusnya masih belum terpecahkan. Jadi, pada akhirnya mungkin kita nggak akan pernah bisa benar-benar menutup kasus siapa Markus. Tapi, dalam proses pencarian ini, kita justru nemu sesuatu yang jauh lebih penting. Jawaban dari pertanyaan, mengapa Markus? Saat kita paham kalau Injil ini lahir dari tengah-tengah penderitaan, segalanya jadi berubah. Ini bukan lagi cuma sekedar teks kuno. Ini adalah kesaksian yang hidup tentang bagaimana menemukan harapan di tengah krisis. Dan pemahaman ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan.